Salah satu hal yang paling menguras tenaga dan merugikan dalam kehidupan kita adalah ketika kita terlibat dengan masalah orang lain. Halo semua, kembali sama aku Dia Sataya. Kali ini aku akan membahas tentang mental health dengan tema boundaries dan juga e-statement. Jadi materi ini aku dapat ketika workshop di kampusku dan ini sangat menarik untuk dipraktekkan karena dalam kehidupan sosial kita perlu menentukan batasan-batasan. Bahkan kalau kita punya rumah aja, kita nggak mau seseorang yang asing masuk ke dalam kehidupan kita, kemudian juga mengacak-ngacak isi rumah kita. Nah, sama dengan relasi yang bentuknya itu nggak kelihatan secara fisik, tapi secara tidak langsung kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu namanya interaksi sosial. Sebenarnya ada 3 jenis boundaries yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada porous, yang kedua ada healthy boundaries, yang ketiga adalah rigid boundaries. Nah, sebelum setting boundaries ataupun batasan-batasan terhadap orang-orang di sekitar kita, kita perlu menentukan attachment ataupun keterkaitan kita dengan orang-orang tersebut. Baik itu keluarga, teman, tetangga, atau bahkan orang yang toksik dalam kehidupan kita. Sehingga dari attachment itu kita tahu harus bersikap bagaimana terhadap mereka. Nah, setelah menentukan attachment tadi, kita juga menentukan sikap-sikap, misalkan keluarga. Nah, keluarga ini kan tipenya orang beda-beda ya, ada yang keluarganya harmonis, ada yang strict, ada yang keras juga, dan itu kita harus menentukan gitu. Ketika kita beranjak dewasa, kita harus berani mengambil sikap gitu. Mungkin ketika kita di umur 18 tahun ke bawah, kita selalu menurut kepada orang tua. Tapi kehidupan terus bertumbuh dan bergerak, kita juga menjadi dewasa, kita harus punya pilihan masing-masing gitu. Bukan berarti kita menyingkirkan orang tua, tapi kita harus mengambil sikap yang lebih memihak pada diri kita sendiri dan ini berpengaruh kepada keputusan kita di masa depan gitu. Misalkan ketika kita punya orang tua yang penyayang, kemudian afirmatif, nah maka kita bisa membuat attachment kepada orang tua ini dengan secara positif gitu. Interaksi komunikasinya yang positif, terbuka gitu. Nah, beda misalnya kalau attachment kita ke orang tua itu orang tuanya strict ataupun sangat kurang apresiatif ya terhadap pendapat kita, kemudian kontribusi kita, peran kita di rumah gitu. Nah, kita harus menentukan batasan. Misalkan ketika kita mengajukan pendapat dan selalu ditolak, pertama yang harus kita tentukan adalah jangan berharap pendapat kita akan diterima. Kadang kita itu lebih dulu disakiti oleh ekspektasi kita ketika kita berpendapat dengan orang tua kita di rumah dan itu akan langsung diterima gitu. Nah, jadi itu adalah hal yang harus pertama kita siapkan perisainya gitu sebelum kita terluka dengan pendapat ataupun ekspektasi kita sendiri. Harapannya terlalu besar gitu. Nah, kalau tipe orang tua yang moderat gitu, kadang-kadang terima, kadang-kadang nggak terima. Nah, kita bisa menentukan momentum, kapan waktu terbaik untuk bicara, kapan waktu atau momen yang tepat membuka dialog gitu. Sehingga komunikasi antara kedua pihak, kita dan orang tua, bisa mencapai ataupun dalam kondisi yang optimal. Nah, contoh kedua, kita menentukan attachment kepada tetangga. Nah, kalau misalkan tipe kita yang pemalu gitu, dan selalu overthinking terhadap wasangka tetangga, kita harus menghilangkan wasangka itu dulu dan bersikap baik kepada tetangga kita. Nah, beda halnya kalau tetangganya juga sering nyinyir ya, sering nyindir kita atau sinis gitu. Kita bisa menentukan opsi juga gitu, kita mau sinis balik atau kita mau tetap ramah kepada mereka. Itu juga opsi. Yang penting kita merasa nyaman dan kita tidak merasa terpaksa atau tertekan gitu. Ini kita bahas 3 tipe boundaries ya. Pertama kita bahas yang porous dulu. Porous boundaries adalah lingkaran boundaries ataupun batasan yang sangat renggang gitu. Artinya di sini kita bisa lihat ada lingkaran dengan titik-titik terputus yang mana orang itu bisa masuk dari sisi mana aja. Nah, di situ ada garis warna hijau yang menandakan positif dan garis merah yang ada negatif. Artinya positive people and negative people comes in easily gitu. Jadi kayak mereka dengan mudah masuk gitu. Let's most anyone get close to them. Jadi mereka orang-orang di sekitar ini baik positif dan negatif bisa dengan mudahnya masuk ya gitu. Kemudian overly trusting others and even strangers. Mudah percaya dengan orang lain bahkan dengan orang asing gitu. Kemudian overshares personal information. Kadang suka kelepasan memberitahu informasi-informasi pribadi.
Has difficulty saying no to others. Ini biasanya people pleaser, susah bilang tidak pada orang lain gitu. Kemudian overly involved in others problem gitu. Jadi sering terlibat dengan masalah orang lain gitu. Sering terlibat dengan drama-drama orang lain. Jadi kadang kita harus menentukan batasan terhadap drama orang lain gitu. Kita bukan pemeran utama, tapi kok kita yang pusing, kita yang ambil peran gitu, padahal yang punya masalah itu si A dan si B gitu. Kemudian quick to adopt others opinion, jadi mudah menerima pendapat-pendapat orang lain sehingga pendapat sendirinya dikecilkan gitu. Kemudian avoids conflict by giving into others, jadi kayak menghindari konflik, seringnya menghindar, kemudian menyendiri dan lain segala macam. Kemudian does not assert personal values, jadi yang porous boundaries ini kesulitan untuk menghargai diri sendirinya, bener gak gitu. Kemudian communicate passively, jadi pola komunikasi orang yang punya porous boundaries itu biasanya pasif gitu. Artinya ketika kita bicara sama dia itu pasif, dia nggak ada feedback, cuma iya aja gitu. Dan mungkin ada beberapa faktor lainnya. Kemudian kita jump yang ketiga, rigid boundaries, yaitu boundaries yang sangat ketat gitu. Jadi dia menolak nih, bisa kita lihat garisnya yang hijau mental, yang merah mental gitu. Keeps most people at the distance. Jadi kayak menghindari orang-orang dan jaga jarak gitu ya. Kemudian very untrusting of others. Jadi sangat tidak percaya gitu ya. Kemudian very guarded with personal information. Jadi dia tuh sangat tertutup. Dia sangat menjaga privasi dia, sampai-sampai dia punya masalah tuh dipendem gitu, nggak di-share ke orang lain juga gitu. Kemudian says no to others most of the time. Jadi dia sering bilang enggak ketika diajak, dia sering bilang enggak ketika dia ditanya kondisinya, dan most time of saying no gitu. Jadi sering menolak gitu ya. Kemudian detach from others problem. Dia menjauh dari masalah-masalah orang. Gua nggak peduli, gua nggak mau pusing, itu urusan lu, bukan urusan gua. Ya masalah lu, selesain sendiri. Jadi itu ya boundaries yang dia terapkan dalam interaksi sosialnya. Kemudian tends to ignore others opinion. Jadi dia nggak peduli pendapat orang lain, dia cuma peduli pendapat dia sendiri, dan ya udah serah lu aja gitu, itu pendapat lu gitu. Kemudian avoids conflict by pushing others away. Jadi dengan rigid boundaries ini, dia itu mendorong orang lain agar masalahnya juga ikut menjauh gitu. Jadi semakin jauh orangnya, semakin jauh juga masalahnya. Has inflexible personal values. Jadi ini ketika dia menghargai diri sendiri itu kadang positif, kadang negatif ya. Jadi tidak fleksibel. Dan pola komunikasinya agresif gitu. Itu rigid boundaries gitu ya. Nah, kita bahas yang kedua yang paling sehat, yaitu healthy boundaries. Dia punya pagar yang cukup renggang tapi juga nggak terlalu ketat gitu ya. Nah, dia membiarkan orang-orang positif masuk ke dalam hidup dia, kehidupan privasi dia, tapi menolak orang-orang negatif. Jadi orang-orang negatif tuh tetap ada, tapi di luar circle dia gitu. Yang pertama, ciri-cirinya selektif about whom to let in and keep out gitu. Dia cukup selektif gitu untuk siapa yang masuk dalam kehidupan, siapa yang harus di luar gitu ya. Takes time to build trust with others. Jadi dia juga perlu waktu untuk memahami ataupun mempercayai orang lain gitu. Shares personal information appropriately. Jadi dia nge-share masalah pribadi, persoalan pribadi dia itu dengan tepat gitu, appropriate. Jadi dengan porsi yang cukup dan juga tidak berlebihan gitu. Able to say no when needed. Jadi dia bisa menolak ketika dia merasa tidak diuntungkan, ketika dia merasa sibuk, dan dia tahu harus kapan mengatakan tidak atau menolak ajakan atau pendapat orang lain gitu. Supports other without being too involved. Jadi dia suka mensupport, mendorong orang, memotivasi orang tanpa terlalu terlibat gitu. Jadi ketika orang punya masalah, dia kasih masukan, tapi dia nggak mau terjun ke masalah itu. Ketika orang minta pendapat, dia kasih saran, tapi dia nggak mau membimbing ataupun menggiring orang itu. Biarkan orang itu bergerak sendiri gitu ya. Kemudian values both own and others opinion. Dia menghargai pendapat dia pribadi dan juga menghargai pendapat orang. Kadang juga kalau dua pendapatnya bersinggungan, dia cukup moderat untuk mengambil keputusan yang lebih bijak gitu ya.
Kemudian accept conflicts as a normal part of life. Jadi menurut tipikal orang yang punya healthy boundaries, masalah itu adalah hal yang wajar dan harus diselesaikan, bukan dihindari, bukan dibiarkan gitu ya. Kalau porous boundaries kan membiarkan, kalau rigid boundaries menghindari. Nah, kalau healthy boundaries, masalah itu diselesaikan gitu ya. Kemudian stand by personal values but can adapt. Jadi dia itu punya prinsip pribadi, dia itu punya komitmen terhadap dirinya sendiri, tapi ketika situasi berubah, dia bisa beradaptasi gitu ya. Jadi dia nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu terbuka, fleksibel. Terakhir, communicate assertively. Jadi dia itu pola komunikasinya asertif, tidak pasif, tidak agresif, tapi asertif gitu. Pasif dalam artian dia cuma menerima masukan, tidak ada feedback. Kalau agresif, dia sifatnya mengekang, kemudian mendikte, kemudian memaksa. Nah, kalau asertif ini bijak ya. Jadi ketika dia menolak suatu pendapat, dia menolak dengan cara yang baik. Ketika dia setuju dengan pendapat orang lain, dia mengapresiasi pendapat itu dengan baik gitu ya. Jadi healthy boundaries ini sangat ideal gitu ya. Walaupun dalam kehidupan aslinya kita harus menetapkan sesuatu yang bahasanya itu fleksibel, ataupun kita juga harus beradaptasi dengan berbagai orang di kehidupan kita. Setelah kita memahami 3 jenis boundaries ini, harapannya kita bisa menentukan tadi pertama attachment-nya, kemudian juga boundaries-nya, dan juga interaksi kita kepada mereka ya, orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan bahas tentang e-statement. E-statement ini adalah ungkapan ataupun pernyataan yang kita validasi kepada diri kita sendiri. Ada 4 rumusnya. Yang pertama, I feel, when, kemudian because, dan next time I prefer. Nah, jadi kalimat ini membantu kita untuk memvalidasi perasaan kita, tapi bukan cuma dari sisi negatif atau positifnya aja, tapi kita menyediakan resolusi atas perasaan ataupun kondisi yang kita alami. Contoh misalkan, I feel overwhelmed gitu. Aku sangat merasa tertekan ataupun burnout gitu ya. Kapan? When many people come to me. Jadi ketika banyak orang datang kepadaku gitu. Jadi aku merasa overwhelmed gitu. Aku merasa tertekan, merasa panas kepalanya gitu. Nah, kenapa kok orang-orang datang kepada kita? Pakai kalimat yang ketiga, because I always help them whenever they need gitu. Jadi kita misalkan tipikal orang yang people pleaser. Kita nggak enak ketika menolak permintaan orang. Jadi kita selalu mengiyakan. Nah, sementara banyak orang datang minta tolong gitu. Terus kita nggak enak nolaknya, dan akhirnya kita sendiri yang burn out gitu. Nah, terus gimana ketika kondisi ini terjadi? Pakai kalimat keempat, next time I prefer. Jadi ini resolusinya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berat di hari-hari kita, kemudian kita mau mencegah hal ini terjadi di hari yang akan datang, kita harus menetapkan resolusinya. Jadi next time I prefer to tell them exactly what I feel and exactly what am I facing gitu. Jadi lain kali kalau banyak orang datang minta tolong ke kita jujur aja. Kita jujur aja bahwa kita nggak bisa tolong mereka, dan mungkin aku bisa bantu di lain kali gitu. Tapi kali ini nggak bisa dulu karena banyak banget yang udah aku tolong hari ini. Nah, jadi kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan ketika kita frustasi ataupun trauma, depresi ya, segala macam lah. Kan kalau trauma itu seperti yang udah dibahas di video selanjutnya, itu sesuatu yang terus kambuh gitu ya. Ketika trauma kita kambuh, kita bisa menggunakan e-statement ini untuk mereduksi pikiran-pikiran negatif, overthinking, sehingga kita punya self-defense yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu secara singkat video tentang mental health part 2 kali ini. Semoga bisa membantu, dan kalau kalian punya request bahas mental health apa, kalian bisa ketik di kolom komentar dan kasih tahu aku tema apa yang harus dibahas. Mungkin aku bukan expert di bidang mental health, tapi aku rasa semua orang berhak dan semua orang bisa mempelajari mental health secara pribadi gitu ya. Semoga video ini membantu. See you in the next time. Bye-bye.